Kamu cuma orang udik, berani-beraninya kau merebut tempatku. Sebagai anak keluarga Wijaya, biar ku beritahu. Bapak dan ibu tidak pernah berniat membawa kamu pulang. Hahaha. Ini rumah keluarga Wijaya. Katakan, tahun berapa sekarang? Kamu kenapa? Kepalamu terbentur? Tahun 1986, tanggal 17 September. 1986. 6 tahun. Kamu pikir karena besok hari raya khusus, bapak dan ibu akan membiarkanmu masuk? Aku melakukan perjalanan waktu. Kembali 40 tahun ke tubuhku sendiri. Coba cicipi. Di kehidupan sebelumnya, aku dipermainkan. Aku jadi yakin orang tua angkatku sengaja menukarku, bahwa mereka ingin aku menderita di desa. Aku menguras habis uang dan makanan di rumah kami untuk mencoba mengambil hati Rian. Aku ingin kembali ke orang tua kandungku. Tapi akhirnya aku malah membuat orang tua angkatku kelaparan sampai meninggal. Sisa hidupku kuhabiskan. Tak henti rasa bersalah dan sakit hati. Telur rebus baru matang. Makan selagi hangat. Oh iya, dan istriku, Putri. Saat ini, Putri dan aku baru saja menikah. Dia masih bersamaku. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk segalanya. "20 tahun yang lalu, kami memang tidak sengaja menukar bayi-bayi itu. Tapi Rian kami, tampan dan anak yang baik. Dia akan jadi mahasiswa yang luar biasa. Kamu cuma orang kampungan." Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Mau merusak hari raya dengan sialmu? Biar ku jelaskan. Keluarga Wijaya kami hanya punya satu anak, Ryan. Kamu dengar? Bapak dan ibu tidak mau kamu di sini. Sekarang, pergi dari sini. Beraninya kau pukul aku. Kalau bukan karena kau, aku takkan mengambil uang istriku untuk membelikanmu jam tangan. Anggap saja tamparan itu sebagai bunganya. Kau anak desa kotor, beraninya kau sentuh anakku. Bukan cuma memukulnya. Percayalah, aku akan pukul kau juga. Ini pembangkangan. Hembeng henggen mutlak. Kau tak mau aku? Bagus. Aku juga tak mau kau. Mulai hari ini, keluarga Wijaya dan aku selesai. Kau. Putri bekerja di pabrik garmen. Sebuah truk lepas kendali menghancurkan kakinya. Dan aku mengambil uang santunannya untuk menjilat rambut. Aku bayarkan dia mati dalam kesesakan. Aku harus kembalikan jam tangan itu sekarang. Uang santunan yang diberikan pemilik pabrik itu, kau berikan semua pada Henkina itu Arif. Maya, jangan terlalu keras. Arif hanya akan bersatu kembali dengan orang tua kandungnya. Dia tidak salah. Aku yang keras? Aku menghemat setiap sen. Kami cuma makan sisa-sisa untuk bertahan hidup. Mertuaku, suamiku, kami semua sudah dikuras habis untuknya. Dan dia, begitu tahu ayah kandungnya adalah orang terkaya di kota, dia memandang rendah kita orang desa dan lari ke keluarga barunya. Maya, jangan kira aku tak dengar. Kau bergosip di belakang kami. Arif itu, anak keluarga terkaya di kota ini. Memang sudah seharusnya dia hidup mewah di sana. Ibu senang hidup seadanya. Sungguh, kalau berani bilang dia bukan, gue bakal sobek mulut lo.
Ibu, jangan marah. Ini semua salah Maya. Sejak kakakmu menikah, dia sudah lupa sama adiknya. Dia dapat 4.000 rupiah sebulan. Tapi cuma kasih Arif 4.000 rupiah. Pelit banget. Pazongan ITU. Nggak baik. Percaya sama ibu. Jangan jadi kayak mereka. Ibu, nanti kalau aku sudah cari uang, semuanya akan aku belanjain buat Arif. Nah, gitu dong. Ini. Makan. NK. Kamu pulang, nak. Arif. Pasti lapar habis pulang dari kota. Telur rebus baru, masih hangat. Ayo, makan. Di kehidupan sebelumnya, aku salah paham. Kupikir bapak dan ibu sengaja mengirimku ke desa, cuma buat menderita. Aku bilang hal-hal buruk ke mereka. Tapi aku tak pernah sadar bahwa sementara lemari pakaianku penuh dengan baju dan sepatu baru, ibu dan adikku malah pakai baju penuh tambalan. Di masa-masa seperti ini, di mana beras merah saja harus dijatah, aku malah bisa makan telur setiap hari. Di kehidupan sebelumnya, aku buta dan tak punya hati. Aku mengecewakan mereka. NK. Wajahmu pucat sekali. Ada yang nakalin kamu? Bilang sama ibu. Siapa sih orang bego yang berani? Ibu, nggak ada yang nakalin aku. Aku nggak akan pernah balik lagi nyari keluarga Wijaya di kota itu. Ibu adalah satu-satunya ibuku. Ah, yang bener aja. Kamu ngomong apa sih? Orang tua kotamu itu kaya raya. Masa nggak mau pergi? Kamu cuma perlu mereka mengakui kamu, supaya bisa hidup mewah. Ibu rela hidup seadanya. Makan telurnya. Ayo. Cepetan. Ibu, aku sudah makan. Biar adikku aja yang makan telur ini. Aku. Dia nggak mau makan. Kamu aja yang makan. Kamu aja yang makan. Ayo. Arif, kamu aja yang makan. Aku nggak suka makan telur. Bukan berarti Lina tidak suka telur. Dia cuma takut sama ibu. Dia takut memakannya. Sekarang aku diberi kesempatan kedua. Aku akan pastikan mereka hidup dengan baik. Buka mulutmu. Cepat. Maya. Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang Arif. Kalian ini mikir apa sih? Sejak dia tahu tentang asal-usulnya yang sebenarnya, setiap kali ada makanan lebih, dia rebut semuanya untuk cari muka ke keluarga Wijaya di kota. Belum lagi, dia selalu mengeluh kalau kita cuma orang desa. Dan kalian malah terus memanjakannya. Begitu dia ambil semua dari keluarga kita, dia akan buang kalian begitu saja. Kau ini cacat dan istri bekas. Terus mau ngapain lagi? Ini. Memangnya kenapa kalau kakiku cacat? Aku tidak perlu Arif mengusirku. Camus. Keluar. Sekarang juga. Putri. Put. Arif mencari keluarga aslinya. Bukan urusanmu, Putri. Siapa suruh bergosip? Kepalanya panas sekali. Pasti lukanya infeksi. Siapa suruh bergosip? Ibu. Putri pingsan. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Ibu. Bawa dia ke UGD, cepat. Putri. Dot, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Tapi karena pasiennya terlalu lama menunggu untuk berobat, kemungkinan besar akan ada efek jangka panjang. Astaga, Kami memang punya obat impor di sini yang membantu tulang sembuh. Hanya saja harganya agak mahal. Jadi, apa kalian mau mencobanya? Kami akan pakai. Tidak peduli berapa biayanya. Kita harus pakai obat ini. iya, anakku benar. Kakinya tidak boleh cacat. Ibu punya 4.000 rupiah di sini. Pakai itu untuk beli obat impor itu. Sale penyembuhnya harganya Rp60.000. Itu tidak cukup. 60.000 rupiah? 60.000 rupiah? Arif sudah menguras habis kita, sampai sen terakhir. Bagaimana kita bisa mengumpulkan uang sebanyak itu?
Putri, Arif. Tidak apa-apa kalau kakiku tidak dapat obat. Kalau kakiku tidak bisa disembuhkan, aku tidak akan membebanimu. Div, obat ini harus kita pakai. Serahkan masalah uangnya padaku. Keluarga kita sudah tidak punya uang lagi. Apalagi 60.000 rupiah. Arif. Tidak masalah kalau aku hidup atau mati. Tapi kamu jangan melakukan hal bodoh untuk uang. Dia pasti akan langsung menyambar kesempatan untuk membuang gadis desa sepertimu. Mengapa dia harus melakukan hal bodoh sekarang? Dan kamu cuma bisa banyak mulut dan minta 60.000 rupiah? Dan pada akhirnya, keluarga kamilah yang harus membereskan kekacauanmu. Suamiku cuma menghasilkan 4.000 rupiah sebulan. Bukankah menanggungmu sudah cukup? Sekarang kami harus menanggung. Apa yang kamu ributkan? Saudara menanggung saudaranya itu sudah seharusnya. NAK, Ibu percaya padamu. Ini semua uang yang keluarga kita punya. Kalau kamu mau belikan Putri obatnya, Ibu akan pergi ke rentenir sendiri. Ibu, jangan lakukan itu. Jadi, sudah putuskan pakai salepnya atau tidak? Kami pakai. Uangnya akan kusiapkan besok sore. Aku janji. Ibu, Ya, 4.000 rupiah ini, beri saja padaku untuk sementara. Besok, aku akan ambil 60.000 rupiah itu, dan langsung kubawa kembali. baiklah. Bu, jangan berikan padanya. Dia tak pernah peduli pada Putri. Mengapa dia mau keluarkan 60.000? Untuk obat impor baginya sekarang, dia cuma mau pakai uang ini untuk menjilat orang tua kandungnya. Aku tak akan cari keluarga Wijaya lagi. Bu, percayalah padaku. Aku percaya padamu, NAK. Aku percaya padamu. Bu, kita bahkan tak bisa menghidangkan makanan di meja. Uang ini untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kau tak akan mati kelaparan dalam beberapa hari. NAK. Amble. Aku percaya padamu. Ini. Aku juga percaya padamu, Arif. Arif. Kakiku bisa menunggu. Beri janji padaku kau tak akan lakukan hal nekat. Tunggu aku, Putri. Ayo, Lina, kita pergi. Bu, setiap kali dia carry alasan untuk menguras uang dari kita, hanya untuk menjilat keluarga Wijaya. Bagaimana kau masih percaya padanya? Anakku sendiri yang bilang, akulah satu-satunya ibu yang dia miliki. Dia pasti akan kembali besok. Dengga, kalau kau terus banyak bicara, akan kusumpal mulutmu untuk selamanya. Di waktu seperti ini di kehidupan masa laluku, restoran milik negara menjamu sekelompok pedagang kaya dari kota Bahari. Tapi karena mereka tak bisa temukan hidangan enak selama liburan, mereka lewatkan investasi besar. Sekarang tahun 1986, bagi para pedagang kaya dari kota Bahari, jamur matsutake adalah hidangan lezat. Arif. Kita ngapain di sini sampai larut malam? Kita akan memetik jamur matsutake. Cepat. Jamur Matsutake? Semua yang ada di gunung ini sudah dipetik bersih oleh warga. Tak ada yang tersisa. Kalau Arif bilang begitu, pasti benar. Bagaimana bisa aku meragukan Arif? Arif, tunggu. Tanahnya lembab dan bagus. Cukup hujan, cukup matahari. Pasti ada di sekitar sini. Di kehidupan sebelumnya, kaki Putri akhirnya cedera parah. Dia di PHK dari pabrik garmen. Untuk mengumpulkan uang tunai. Untuk membeli perekam kaset yang kuinginkan. Dia pergi ke bukit belakang untuk menggali tanaman obat. Dan jatuh hingga tewas. Aku ingat waktu itu. Tempat dia meninggal. Dipenuhi jamur matsutake. Arif, cepat ke sini. Arif, lihat. Benar ada jamur matsutake di sini. Hati-hati memetiknya, Lina. Arif, kamu luar biasa. Sempurna. Sekarang kita bisa bayar biaya pengobatan Putri.
Lina, ambilkan aku 2 bungkus merek premium itu. Dan 1 bungkus permen susu. Ayo, jalan. Arif, buat apa beli merek premium itu? Ah, terserahlah. Ibu selalu bilang, apapun yang Arif lakukan, pasti benar. Arif, Oh, sebentar lagi, kita bawa jamur Matsutake ini. Untuk dijual ke restoran negara. Sekarang ingat, nanti apapun yang aku katakan, kamu jangan bicara sepatah kata pun. Tapi ini kan restoran negara. Kamu yakin mereka mau terima barang kita? Oke, aku percaya kamu, Arif. Tentu saja mereka tidak mudah menerima barang dari luar. Tapi untungnya, koki kepala mereka suka barang ini. Asal koki kepala itu mau bicara baik, pasti jamur Matsutake ini laku terjual. Ayo pergi, boyeklah. Halo, saya mau ketemu paman saya. Dia adalah koki Bapak Herman. Arif, Sejak kapan kita punya paman yang jadi koki? Koki Herman. Koki Herman, ada yang mau ketemu Bapak. Siapa itu? Siapa yang cari saya? Paman, Saya. saya Arif, dari desa Clearwater sebelah. Keponakan Bapak. Ingat, Bapak tidak ingat? Saya Dengga. Kalau restoran Bapak sedang cari bahan baku berkualitas untuk tamu. Saya punya jamur pinus liar yang saya petik sendiri. Coba lihat kalau Bapak tertarik. Wah, lihat siapa ini, keponakanku. Karena ada hari raya, semua toko tutup. Saya baru saja khawatir tentang di mana cari bahan baku yang bagus. Kamu datang tepat pada waktunya. Dia saya panggil manajer, Bapak Hadi. Terima kasih, Paman. Hahaha, ini bagus sekali, sangat bagus. Ada apa, Herman? Bapak Hadi, ini keponakan saya. Bukankah Bapak baru saja bilang, tidak punya apa-apa untuk pedagang kaya dari kota Bahari itu? Coba lihat ini, cukup mengesankan, ya? Nah, ini baru yang asli. Biasanya, kami tidak menerima barang dari orang luar. Tapi karena kamu keponakan Koki Herman, kami tahu asal-usulmu. Baiklah kalau begitu. Semua barang ini Akan saya ambil semuanya. Terima kasih, Bapak Hadi. Ya ampun, dia benar-benar akan membelinya. Jadi, nak, berapa harganya? Terserah Bapak Hadi, sesuai yang Bapak anggap adil. Timbang dulu ini. Ya, karena kamu bilang begitu, saya tidak akan mencoba menipumu. Kita ikuti harga pasar saja. $16 per pon, setuju? Tentu, tidak masalah. Jadi, berapa beratnya? sekitar 5 pon. Itu jadi Rp77.000. Ini dia, urus itu. Terima kasih, Bapak Hadi. Arif, jamur Matsutake kita habis terjual semua. $60. Tapi itu lebih banyak dari penghasilan keluarga kita dalam 2 tahun. Lalu kenapa Bapak Herman mau bantu kamu? Itu karena 2 bungkus rokok mahal itu. Dan aku kasih tahu siapa aku. Kamu tahu, restoran ini, kenapa nggak terima barang dari luar? Mereka takut pelanggannya sakit, dan nggak ada yang tanggung jawab. Tapi jamur Matsutake kita, segar, kualitas terbaik. Lagi pula, aku bilang aku ini, keponakan Bapak Herman, jadi mereka mau menerimanya. Kamu tahu ini namanya apa? Namanya tahu cara dunia bekerja. Arif, kamu yang paling pintar di keluarga ini. Arif. Ya sudah kalau begitu. Ayo kita ke rumah sakit. Iya, ayo pergi.
waktu Arif pergi kemarin. Bukannya dia bilang akan pulang sore ini? Bu, ibu percaya sama dia kan? Sudah jam 4 sore. Mana dia? Berburu apa? Anakku pasti sebentar lagi pulang. Kalau dia akhirnya muncul, aku yakin, dia pasti udah bawa banyak barang-barang mewah. Sambil merengek minta keluarga Wijaya terima dia lagi, sekarang juga. Lihat jadi apa anak kesayangan ibu. Aku yakin bahkan kalau kita mati kelaparan di sini, dia nggak akan peduli sama sekali. Arif sur Tunggudia. Aku percaya sama dia. Dia merendahkan kita orang desa. Dia cuma mau ambil semua uang kita dan kabur ke kota. Kalau dia pulang bawa uang hari ini, aku, Maya, akan sembah dia kayak dewa. Bu. Aku dapat uang. APA, gimana caranya kamu bisa dapat uang sebanyak ini? Putri. Aku dapat 76.000 rupiah. Sekarang aku bisa beliin obat buat kamu. Kamu lihat itu, Maya? Anakku bawa pulang uang. Apa yang kamu bilang tadi, nggak bisa kamu tarik lagi. Mulai sekarang, kamu harus perlakukan dia kayak raja. Dengar nggak? Nggak mungkin. Keluarga Wijaya nggak pernah terima dia. Gimana mungkin dia bisa dapetin sebanyak itu? Uang tunai ini lebih banyak dari yang suamiku dapat setahun. Bu, uang ini kotor. Dia pasti nipu orang buat dapetin ini. Itu bohong. Anakku itu anak orang terkaya di Kabupaten Pinus. Pasti dia tahu cara cari uang. Kalau kamu terus mulutmu, aku yang tutupin. Maya, kalau kamu te jelek-jelekin Arif. Jangan salahin aku kalau aku marah. Aku ngomong yang benar. Waktu dia tinggal di sini, dia bikin kita bangkrut. Gimana dia tiba-tiba bisa dapat banyak gitu? Bu, Lina di mana? Kok Lina belum pulang? Arif. Lina, di mana? Bu, jangan khawatir. Lina pergi beliin makan malam buat ibu. Nggak mungkin. Dia pasti udah jual Lina. Semua uang ini. Dia mungkin jual dia ke tempat lain. Bu, Maya, Putri. Aku pulang. Kamu benar-benar pergi beli makanan? Maya, soal uang ini, aku benar-benar mendapatkannya dari jualan. Kamu harus percaya padaku. Ibu, aku akan ambil obatnya dulu. Kalian pasti kelaparan, seharian belum makan. Ayo, makanlah. Hi. Wah, ayam dengan kentang. Dagingnya banyak sekali. Ini harganya berapa? Kamu makan kayak besok kiamat. Barusan kamu bilang uang hasil kerja anakku tidak bersih. Sekarang mau makan daging yang dia beli? Jangan mimpi, pergi sana. Cepat, keluar. Ini khusus untuk anakku saja. Ibu, Arif bilang ini untuk kita semua. Dia sudah makan. Lihat itu, anakku sangat baik padaku. Lihat betapa baiknya Arif padamu. Beli daging cuma untuk bantu kamu sembuh. Begitu kakimu sudah membaik, kamu harus kerja keras dan jaga dia. Maria, aku janji akan menjaga Arif semur hidupku. Kamu sudah menguras habis keluarga Daud. Dia beli daging sekali, langsung jadi anak yang sempurna. Lina, itu uang yang banyak sekali. Apa kakakmu Arif benar-benar dapat segitu dari jualan? Tentu saja. Arif menemukan sepetak jamur Matsutake. Dia dapat semua ini dari menjualnya. Maksudmu apa, jamur Matsutake? Bukit Belakang sudah bersih sama sekali. Masa masih ada jamur Matsutake? Walaupun ada jamur Matsutake, sekarang harganya sangat murah. Masa bisa dijual dengan harga setinggi itu? Ayo, Lina, jujur sama aku. Aku jujur. Kok? Arif dapat uang ini dari jual jamur Matsutake.
Aku lihat sendiri. Bapak Hadi dari restoran pemerintah yang beli. $16 per pon. $16 per pon? Di desa kita dulu, barang ini cuma dijual 18 sen per kilogram. Ibu, sudah kuduga uang ini mencurigakan. Beberapa tahun lalu, jamur Matsutake memang cuma dijual beberapa sen per pon. Tapi sekarang tahun 1986. Tahun ini, permintaan jamur Matsutake dari luar negeri melonjak. Pasokan tidak bisa mengimbangi, jadi harganya naik drastis. Berita ke desa lambat. Wajar kalau ibu tidak tahu. Ibu, aku pulang. Nak, jujur sama ibu. Uang ini asalnya dari mana sebenarnya? Ibu lebih baik jual semua harta kita. Daripada simpan uang haram ini, kita harus kembalikan. Arif. Kalau mereka lacak sampai ke kamu, bilang saja itu aku. Kamu tidak cukup kuat, kamu belum pernah kerja keras. Aku yang tanggung jawab untukmu. Ibu. Sekarang, jamur Matsutake benar-benar dijual $16 per pon. Kalau tidak percaya, Maya, lain kali aku pergi jual jamur Matsutake, kamu bisa ikut. Nanti kamu lihat sendiri. Baik, aku akan ikut sekali jualannya. Masa bisa dijual $16 per pon? Aku akan buktikan kebohonganmu. Hai, di depan sana ada ladang Matsutake. Maya, aku tahu kamu kurang suka sama aku. Soalnya, keluarga selalu memanjakanku. Mereka selalu menyisakan makanan terbaik untukku. Akhir-akhir ini, kalian semua sudah banyak bersabar. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan pastikan kalian hidup enak. Yang kesal bukan Maya. Kalau ada yang susah, itu kamu, Arif. Pertama, lihat dulu kamu bisa nemuin apa enggak. Kita lihat saja nanti. Di belakang sana, rumputnya udah habis dicabut. Matsutake apa lagi yang tersisa? Hai, Ya ampun. ini dia ladang Matsutake-nya. Lina, cepat. Wah, ini pasti beberapa kilogram Matsutake. Walaupun cuma dijual beberapa sen per kilogram, tetap bisa dapat uang. Kita bakal kaya. Sebentar lagi subuh. Lina dan Maya, ayo kita bawa Matsutake ini dan jual ke hotel milik negara. Oke. Ayo pergi, hati-hati jalannya. Hotel milik negara? Serius? Tempat itu nggak pernah terima barang dari luar. Lihat aja kamu bisa bertahan sampai kapan. Kita beneran mau jual ke hotel milik negara? Mending kita ke pasar aja. Nanti malah diusir. Santai aja, Maya. Tunggu aja lihat nanti. Kalau Arif bilang bisa dijual, ya pasti bisa. Ya sudah. Walaupun cuma 18 sen per kilogram, kita masih bisa dapat sekitar Rp1.000. Nanya-nanya juga nggak bakal rugi. Bapak Budi, anak kami, Rian, sebentar lagi akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kami berharap Bapak bisa membantunya fokus pada topik-topik penting. Ya, Bapak Budi. Dengan nilai Rian saat ini, nilainya, kami tidak yakin dia bisa masuk universitas negeri. Jangan khawatir, saya akan membimbingnya secara pribadi. Dia punya peluang yang bagus untuk masuk universitas negeri. Wah, itu kabar yang luar biasa. Kalau Rian kami bisa masuk perguruan tinggi, saya akhirnya bisa tenang. Terima kasih, Bapak Budi. Bapak terlalu baik. Ini, Bapak Budi. Arif. Saya kesini untuk menemui Menir Bapak Hadi. Arif, kamu ngapain di sini? Sial banget.
HMTH. Di rumah kami dulu. Kau bersumpah mati-matian. Tidak mau berurusan dengan kami. Aku kira kau punya nyali. Tapi baru beberapa hari. Dan kau sudah tak tahu malu mengikuti kami. Dengarkan baik-baik. Jangan kira kau bisa memanfaatkan hubungan darah itu untuk memaksa kami menerimamu. Kau kuma, orang yang tidak berguna. Orang kampungan. Kau tidak pantas jadi anak dari saya, Wijaya. Maaf kalau terdengar kasar. Kau benar-benar sok, ya? Aku bahkan belum melirik ke arahmu. Dan kau sudah menuduhku mengganggumu. Berani sekali kah? Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Arif, kamu. Ada APA, aku cuma berdiri di sini. Apa Arif sudah gila? Dia menyiram air ke muka Bapak Wijaya yang hebat itu? Apa dia beneran gak mau balik ke keluarga Wijaya? Kamu ini anak, kasar dan tak tahu sopan santun. Udah, jangan banyak bacot. Kamu pikir dengan ngikutin kami ke restoran negara dan bikin ulah kayak gini, kami bakal terpaksa nerima kamu? Biar aku jelasin. Ini cuma bikin kami makin benci sama kamu. Ah, ngapain juga ngomong sama dia? Kamu bahkan gak bisa dibandingin sama Rian kami, gak sampai ke ujung jarinya sekalipun. Berani-beraninya kamu gak hormat sama orang tua? Hari ini, aku bakal ngasih pelajaran yang gak bakal kamu lupa. Arif, kulitnya kan sensitif. Kalau sampai dipukul kayak gitu, bisa-bisa masuk rumah sakit dan kita yang harus bayar. Kita nggak sanggup bayarnya. Teriak aja sepuasnya. Tapi ngapain sampai main fisik? Berani banget kamu. Apa Madame Buta? Kakakku Arif itu pinter dan jago. Tapi kalian berdua malah anggap si penipu itu kayak emas. Ya sudah. Kalau kalian nggak mau dia, kami juga nggak butuh kalian. Aku ini orang terkaya di seluruh Kabupaten Pinus. Kamu yang nempel-nempel mati-matian sama aku, berani-beraninya bilang nggak butuh kami? Buka matamu yang sialan itu dan lihat. Kami kesini buat jual jamur Matsutake. Bukan buat nyaman-nyamanin kamu. Dasar anak manis. Itu kan, restoran pemerintah. Kamu pikir aku bodoh? Bukan masalah. Permisi. Bisa tolong panggilkan Bapak Hadi untukku? Memang khas orang desa. Cuma bohong doang. Masa dia kenal Bapak Hadi? Ah, yang bener. Bapak Hadi? Udah deh, berhenti acting. Dan jangan pura-pura lagi. Anakku Rian, kan luar biasa dan berpendidikan tinggi. Akan kuliah. Sekarang pergi dari sini. Jangan berani-beraninya pakai alasan begitu. Buat ganggu kami lagi. Wah, kamu kembali, nak. Barang yang kamu bawa kemarin laris banget. Ini, timbang cepat jamur Matsutek ini. Jadi, untuk batch ini, harganya sama kayak kemarin. Ok. Arif ternyata jujur. Dia benar-benar jual. Barang rongsokan ini, nggak ada harganya. Paling cuma beberapa dolar. Betul. Bos, 7,2 pon. 7,2 pon kali ini, 16 dolar per pon. Totalnya jadi 115 dolar. Ini dia, hitung ya. Sudah lunas semua. Terima kasih, Bapak Hadi. APA, jamur jelek ini, harganya 16 dolar per pon? Jangan meremehkannya. Jamur sekarang, sudah beda dengan dulu. Sekarang ini barang ekspor kelas atas. 16 dolar per pon, itu sudah murah. Ya ampun. Jamur ini ternyata dijual 16 dolar per pon? Jadi yang dikatakan Arif benar. Arif itu, dari mana dia punya keahlian seperti ini? Lihat dirimu, kampungan banget. Cuma 16 dolar per pon. Sudah segini kagetnya? Dan kamu bilang dirimu orang terkaya di Kabupaten Pinus? Memelukan sekali. Lina Maya, ayo pergi. Soal Arif ini, kok dia bisa jago cari uang ya? Barang rongsokan ini, cuma ketemu sekali dalam beberapa tahun. Dia, cuma bisa jual seperti ini sekali doang. Tapi pabrik kami, menghasilkan 120 dolar sehari. Betul.
Cuma $100 saja sudah. Sombong segini. Dia memang kampungan. Tidak seperti Rian kita. Nanti, dia akan jadi orang terpelajar, mahasiswa. Betul. Pilihan kita tidak mungkin salah. Arif. Aku Salamanaleku. Sekarang aku benar-benar percaya. Kamu bisa menghasilkan uang. Kita keluarga, Maya, jangan dipikirkan lagi. Maya, semuanya sibuk semalaman. Ayo kita makan. Oke. Ayo pergi. Ibu, tolong 3 mangkok pangsit kue daging dan 6 bakpao daging besar. Kami makan di sini. Totalnya berapa? Bakpao 20 sen per biji. Pangsit kuah 40 sen per mangkuk. Arif, untuk sarapan, itu $2.40. Itu sama dengan 1 kali makan daging. Jamur pinus di bukit belakang. Sudah kami petik habis. Itu kan rejeki nomplok. Kalau sudah habis, kita tidak punya apa-apa lagi. Gak apa-apa. Ayo pergi. Koperasi perikanan ini tidak buka selama lebih dari 10 hari. Terlalu lama menunggu. Kita cuma berhasil mengumpulkan 100 pon siput sungai. Kalau tidak segera dapat tambahan, setiap kedai mie siput di Sungai Salix akan terpaksa tutup. Kalau tidak ada cara lain, kita bisa coba ke kabupaten sebelah. Tapi kan lagi liburan. Siapa tahu di mana kita bisa menemukannya? Siput sungai. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, sekitar waktu ini, pedagang dari Sungai Salix memborong siput sungai dengan harga 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Tunggu. Jangan-jangan mereka? Permisi, bapak-bapak. Aku tadi dengar kalian lagi ngobrol. Kalian lagi cari siput sungai ya? Iya, temanku. Kami datang jauh-jauh dari Sungai Salis. Cuma buat beli siput sungai. Tapi siapa sangka koperasi perikanannya lagi tutup karena libur, kami udah mulai putus asa. Bapak, harganya berapa per pon? 9 sen per pon. Kamu punya sumber atau gimana? Ngapain butuh sumber? Sungai di seberang desa itu isinya siput semua. Iya, banyak banget. Mengapa? Tergantung kamu mau berapa. Begini, temanku, bos kami di Sungai Salix punya puluhan kedai MI siput. Kalau kamu serius, kami beli sebanyak apa yang kamu sediakan. Begini deh, temanku, karena kita ketemu kayak gini, pasti sudah takdir. Lupakan 9 sen. Aku naikin jadi 10 sen per pon. Gimana? Siput itu kan isinya kosong. Nggak ada yang mau repot-repot ngambil dari sungai. Bisa dijual 10 sen per pon? Seriusan? Arif bakal mulai lagi nih. Arif emang yang terbaik. Ok, 10 sen per pon. Besok aku bawa siputnya ke sini. Dengan siputnya. Nah, itu baru bicara. Temanku, deal. Aku tunggu di sini. Nggak masalah. Kalau polisi datang, aku yang akan bertanggung jawab atas Arif. Kamu seharusnya sedang bekerja di pabrik garmen. Cari uang untuk mengurus Arif. Jangan pergi. Ibu juga tidak bisa cari uang. Biarkan aku yang pergi saja. Cukup. Kalian berdua sudah cukup. Aku hanya ingin pulang untuk menjual rumah lama kami. Aku tidak bisa cuma duduk di sini dan melihat Arif dibawa pergi hanya karena 60.000 rupiah. Kamu tunggu di sini untuk Arif. Aku akan pulang, jual rumah, dan bawa uang tunainya. Bapak, kenapa serius sekali? Anakku, ini salahku. Aku telah mengecewakanmu. Aku berangkat pulang sekarang untuk menjual rumah. 60.000 rupiahmu itu, entah kamu mencuri atau mengambilnya. Kita akan kembalikan setiap sennya. Hei, tunggu sebentar. Bapak, maksudmu apa? Aku dapatkan 60.000 rupiah itu dengan jujur. Kalau tidak percaya, tanya Maya. Maya, katakan padaku. Benar, Bapak, uang itu, Arif benar-benar mendapatkannya dengan jujur. Hida Salasenka, jamur Matsutake itu, memang harganya 16.000 rupiah per pon. Dan Bapak Hadi dari restoran milik negaralah, yang membelinya sendiri. Bapak, Arif hebat sekali. Dia dapat lebih dari 100.000 rupiah hari ini.
Arif, cepat perlihatkan uang yang kamu dapat ke bapak dan ibu. Bapak, lihat. Ini lebih dari $100. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Anakku benar-benar akan sukses. Cepat, sembunyikan. Apa aku sedang bermimpi? Arif benar-benar berhasil. Yang dihasilkan dalam 1 hari saja. Sama dengan gaji saudaranya selama 2 tahun. Betul sekali. Ibu, bapak, aku akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Aku akan pastikan kalian hidup enak. Kubawakan sarapan. Bakso daging besar, masih hangat. Ini untukmu. Oh, ibu. Putri, kamu juga makan. Aku kurang suka daging. Kamu saja yang makan. Putri, aku sudah makan. Arif. Kamu baik sekali padaku. Kenapa nangis karena bakso? Putri, mulai sekarang, aku akan pastikan kamu hidup enak. Bakso yang kamu makan nanti bakalan lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan. Seluruh keluarga sudah di sini. Kakinya sudah hampir sembuh. Ini, silakan. Tinggal tanda tangan di sini. Dia boleh pulang. Setelah pulang, usahakan jangan banyak jalan. Kalau bisa, dia harus istirahat 2 minggu lagi. Terima kasih, Ibu. Dia boleh pulang. Kita pulang. Jadi dia boleh pulang ya. Bagus sekali. Ayo kita berkemas. Ayo, bereskan dan pulang. Arif, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Putri. Ibu, Bapak, bisa tolong antar Putri pulang dulu? Aku perlu ambil sesuatu. Nanti aku menyusul. Selama bertahun-tahun ini, keluargaku selalu berhemat dan menabung untuk membiayai aku. Mereka makan beras merah dan sayuran liar, memakai baju yang ditambal berulang kali. Sementara aku makan nasi putih, dan punya baju serta sepatu baru. Sekarang saatnya aku membalas mereka. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau 3 pasang sepatu pria, semua ukuran 7,5, dan 4 pasang sepatu wanita, 10 pasang kaos kaki, dan 5 gulung kain terbaikmu. Saya juga mau 1 pon kue telur, 2 botol susu bubuk mal, dan 4 kaleng buah. Tolong bungkus semuanya untuk dibawa pulang. Via Persediaan Sidahan, banyak sekali belanjanya. Harganya pasti mahal. Jam tangan ini, boleh saya lihat? Oh, tentu saja. Berapa harga jam ITU? Yang ini $30. Jam tangan wanita ini pasti cocok untuk Putri. Yang itu juga saya ambil. Totalnya berapa? Totalnya $62. Bapak? $62? Keluarga Cui sangat buruk dalam menilai orang. Mereka bahkan tidak mau mendukung anak kandungnya sendiri, malah memanjakan. Anak angkat tak tahu diri itu. Dia sudah punya istri sekarang, dan mereka masih yang bayar semuanya. Nah, benar kata kamu. Sekarang dia udah sukses. Dia ketemu orang tua kandungnya di kota. Sekarang dia meremehkan mereka. Semua barang bagusnya dikasih ke si sayang itu. Mereka akan menyesal, ingat kata-kataku. Hei, kamu ngapain? Ini kan yang dulu ngotot mau ke kota. Buat hidup enak, Arif. Ngapain kamu balik ke sini? Ini rumahku. Sejak kapan aku butuh izinmu buat pulang? Dengar ya, dasar anak kecil. Kenapa kamu harus jahat banget? Di kehidupan sebelumnya, Ibu Siti yang buat onar.
Dia bikin aku salah paham kalau orang tuaku sengaja nukar aku waktu lahir. Makanya aku sengsara di pelosok sini. Baru setelah ibu, bapak, dan putri meninggal, aku sadar betapa konyolnya. Semi-raken ibu sedih itu. Wah, ini bubuk susu malt, ya? Ada kain dacron juga. Arif, wah, kamu beli ini piet. Orang tua kandungmu di kota, kan? Lihat kan apa kataku? Keluarga Cui memang salah pilih orang. Habis-habisin uang, piut besaran anak orang. Aku nggak punya orang tua di kota, dan aku nggak akan cari mereka lagi. Barang-barang ini, biar ibu dan bapakku. Apa? Akhirnya tahu berterima kasih, ya Arif? Karena ini kan maksudnya buat hadiah, dan aku ini kan seperti tantemu. Kikiku sayang. Pengin banget bolu kukus, kasih dong. Tante apaan? Kau bikin tanteku. Semua ini untuk bapak dan ibu. Kalau mau, suruh anakmu yang tak berguna itu yang beliin. Kamu, dasar. Sayang, aku nggak percaya. Dia beli ini untuk keluarga Dud. Ayo, mari kita lihat. Ayo pergi. Ibu, Maya. Anake. Anakku sudah pulang. Camarilla. Arif itu memang egois. Selalu ambil barang-barang dari keluarga Daud. Buat carry muka ke keluarga kota itu. Aku nggak percaya aja. Dia bisa begitu berbakti. Pasti dia beli buat dirinya sendiri. Keluarga Daud juga kasihan, membesarkan anak buat orang lain. Wah, kainnya cantik sekali. Biar ibu simpan dulu ya. Nak, besok ibu buatkan sesuatu untukmu. Ibu, semua ini untuk kalian. Apa? Ini untuk kita? Semua ini untuk keluarga Dud. Bapak dan ibu, baju dan sepatu kalian. Sudah semuanya usang. Baju dan sepatu yang di sini untuk kalian. Dan ini ada bolu dan susu malt. Untuk bantu kalian pilihan tenaga. Baiklah, Bapak. Miat. 2 botol minuman si Feng ini. Bisa Bapak bawa kalau keluar. Kamu akan terlihat hebat. Bagus, bagus. Lina, kesini. Aku belikan kamu baju baru dan sepatu baru. Terima kasih, Arif. Arif, kamu yang terbaik. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan cari banyak uang untuk kamu pakai. Itu baru adikku. Nah, ini baru minuman yang cocok untukku. Maya. Aku belikan kamu sesuatu. Maaf, aku nggak tahu ukuran sepatumu. Coba deh pas kamu pulang. Coba lihat pas tidak. Aku. Oh, aku juga dikasih? Ya, tentu saja. Kamu kan kakak aparku. Maya, lihat kan baiknya Arif padamu, dia kasih kamu makanan sama baju. Adik ipar mana yang beliin kakak iparnya? Banyak barang bagus? Denger ya, kalau dari sekarang kamu nggak baik sama dia, kaki kamu aku patahin. Ibu. Arif baik banget sama aku. Aku dulu memang brengsek. Nah, gitu dong. Bukannya Arif gagal bertemu dengan orang tua kandungnya di kota? Wah, banyak sekali barangnya. Itu pasti 40 atau 60 ribu rupiah. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Siapa tahu dari mana dia dapat uang itu. Bisa jadi dia menipu orang di kota. Pakai barang-barang seperti ini. Cuma memalukan. Ibu. Hey Maya. Beraninya kau menyebarkan rumor tentang anakku. Aku akan menyobek mulutmu. Arif mendapatkan uang itu dengan jujur di kota. Beraninya kau membicarakan Arif seperti itu. Aku akan menghajarmu. Aku akan memukulinya sampai babak belur. Hentikan, berhenti berkelahi, cukup. Tengkap dia. Baiklah keluarga Cui. Jadi semua ini dibeli dengan uang yang didapatkan anakmu? Dia kerja apa sampai dapat uang sebanyak itu? Warga sekalian,
Kita semua berasal dari desa yang sama. Aku membeli semua ini dengan uang dari hasil jualan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Kalian mau cari uang bareng aku? Pasti dong. Saat ini, aku sedang membeli siput sungai dalam jumlah besar. Kalau kalian semua pergi ke sungai dan menggalinya untukku, aku akan membeli setiap satu yang kalian temukan. Serius? Siput sangke? Isinya cuma cangkang, tidak ada dagingnya, dan rasanya tidak enak. Bahkan tidak ada yang repot-repot mengambilnya dari sungai. Berapa banyak yang bisa kau bayar untuk barang-barang itu? Empat sen. Itu mahal. Per pon. Aku kasih 4 sen per pon. 4 sen? Kamu bilang 4 sen per pon? Nak, kamu bercanda, untuk siput sungai yang gak ada yang mau itu? Kamu mau bayar 4 sen per pon? Betul. Besok, aku akan ada di sini untuk mengumpulkan siput sungai. Bawakan semua yang kalian punya. Aku ambil semuanya. Sungguh? 4 sen per pon? Kita tunggu apa lagi? Ayo kita ambil siput sungai itu. Ayo, ayo. Ayo, Ibu. Ayo, Lina. Aku tidak percaya. 4 sen per pon? Kita lihat besok bagaimana kelanjutannya. Daging babi tim sudah siap. Makasih sudah masak. Maya, Ayo makan, ayo makan. Makan yang banyak, anakku. Jangan sungkan. Makasih, Ibu. Ini, Arif. Coba ini. Arif, ini telur yang baru dikupas. Ini ikan favoritmu. Arif, ini bagus untukmu. Tambah lagi. Ok, ayo kita makan bersama. Di kehidupan sebelumnya, aku terpengaruh hasutan orang luar, dan gagal melihat betapa baiknya putri dan keluargaku. Tapi sekarang aku sudah terlahir kembali. Aku akan pastikan mereka hidup layak seperti yang pantas mereka dapatkan. Putri, tutup matamu sebentar. Aku ada hadiah untukmu. Oke. Oke, buka matamu. Arif, aku tidak bisa menerima ini. Uangnya sebaiknya kamu tabung untuk beli perekam kaset. Putri, jangan berani-berani kamu lepas. Uang yang sudah kamu habiskan untukku jauh lebih berharga daripada jam tangan apapun. Sejak kita menikah, setiap rupiah yang kamu hasilkan di pabrik garmen selalu untukku. Belum lagi, kamu merawatku dengan penuh perhatian. Putri, kamu tidak perlu bersikap sebaik ini padaku. Tidak mungkin. Ini tugas saya. 13 tahun yang lalu. Karena orang tua saya punya pengalaman belajar di luar negeri. Mereka difitnah dan dikirim ke desa Kingshui. Musim dingin itu, aku melihat sendiri bapak dan ibu kelaparan dan kedinginan sampai meninggal di kandang sapimu. Dan aku baru berusia 7 tahun. Kalau bukan karena Arif yang memberiku jaket tebal, aku mungkin juga sudah mati di musim dingin itu. Sejak saat itu, Akuber sympa. aku akan melindungi Arif seumur hidupku. Aku habiskan semalam suntuk di sungai, mengumpulkan siput sungai. Dapat 1 keranjang penuh. Aku rencananya pakai uang dari jual ini untuk beli daging. Kenapa Arif lama sekali? Aku juga dapat keranjang penuh. Dia tidak mundur, kan? Hei! Kalian benar-benar percaya omongan sayang itu 4 sen per pon. Apa ada orang bodoh yang mau beli sampah tidak berguna ini? Kalian semua akan ke bawah. Wah, sekarang gimana dong? Semua usaha sia-sia, kita kerja semalaman. Dia beneran tidak mundur, kan? Kita harus gimana? Hei, dia datang. Datang, ya ampun, Arif, akhirnya kau keluar. Ibu Siti, bau darimu itu, aku bisa menciumnya dari kamarku.
Warga sekalian, jangan khawatir. Akan ketanggang dan biar kalian sekarang. Bagus, aku duluan. Ini. Timbang punyaku dulu, mari kita lihat berapa banyak. 43 kilogram, dengan harga 18 sen per kilogram. Totalnya $3.44. Ini untukmu. 3,44. Wah, aku benar-benar dapat uang. Ini lebih banyak dari gaji bulananku. Luar biasa. Arif, ayo timbang punyaku. Baiklah. 38 kilogram. ITU $3.4. Ini untukmu. Aku juga dapat uang. Bagus. Timbang punyaku. Aku yang akan melakukannya. Bagaimana mungkin ini? Dia benar-benar membeli siput sungai yang tidak diinginkan ini? Warga sekalian, tenang saja, satu persatu. Tidak peduli berapa banyak yang kalian bawa, aku bisa menerima semuanya. Selanjutnya, Ya ampun. Seharusnya aku pergi ke sungai untuk mengumpulkan juga. seperti yang kuduga, di hari pertama, mereka tidak menyangka akan dibayar. Jadi mereka tidak mengumpulkan banyak. Totalnya sekitar 300 kilogram. 300 kilogram? Itu banyak sekali. Arif, menurutmu, apakah dua pedagang dari Sungai Salis itu benar-benar butuh siput sungai sebanyak itu? Ibu, percayalah padaku. Siput sungai ini tidak berharga di sini di Kabupaten Pinus. Tapi di Sungai Salis, mereka adalah barang yang laris. Lina dan Maya, ayo kita antar ini. Baik. Arif, soal pedagang Sungai Salis itu, menurutmu dia bakal mengecewakan kita? Barang-barang ini kemarin dibeli. Hampir Rp60.000. Jangan khawatir. Maya, Arif bilang siput sungai ini pasti laku. ya pasti laku. Aku cuma nggak percaya ada yang mau beli sampah nggak berguna ini. Hari ini, aku mau lihat sendiri. APA yang keluarga dadlekukan. Itu mereka datang. Bapak, Wah, Arif, temanku, akhirnya kalian datang juga. Wah, lumayan juga, kumasi malam. Udah dapat siput sungai sebanyak ini? Bapak, seluruh isi gerobak ini, sekitar 300 kilogram siput sungai. Silakan ditimbang. Kalau semuanya sesuai, besok saya bisa antar. Sekitar 900 kilogram lagi. Saya sudah lama berkecimpung di bisnis siput sungai. Saya bisa perkirakan beratnya, dan hasilnya pasti nyaris tepat. Kita pakai angka kamu saja. 300 Kilogramm. Hai, Arif, Ini Rp136.000. ambil. Terima kasih, bos. Kamu benar-benar berhasil menjual semuanya. Itu setumpuk uang tunai. Itu lebih dari $100 kan? Saya akan tunggu kamu di sini lagi besok. Saya beli semua yang kamu bawa. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, bos, kami pergi dulu. Arif, tadi aku agak keras suaranya. Maaf ya. Duh, mulutku terlalu cerewet. Minta maaf. Ya, siput sungai memang siuntung itu? Aku untung atau tidak? Urusanmu apa? Mau apa? Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau mengumpulkan siput sungai untuk dijual ke kamu. Waktu aku ngomong tadi, itu untuk kebaikanmu sendiri. Ayo, kamu kan sudah dewasa. Masa segitu aja jadi masalah? Tahu nggak? Kamu benar. Memang begitulah aku. Aku memang picik. Aku akan beli siput sungai dari siapapun di desa ini. Tapi punyamu, sedikit pun aku nggak mau ambil. Minggir, kami lagi sibuk. Aku kesal banget. Wajar saja Bapak Wijaya yang hebat mengusirmu. Arif, kamu sudah pulang?
Putri, kamu aneh banget hari ini. Camus passe-t-il à part, Arif? Aku masakin sesuatu untukmu. Putri, ganti topik itu. Terlalu tiba-tiba. Kamu sembunyikan apa? Perlihatkan padaku. Jam tangan pria. Dan ini model mekanik. Dari mana kamu dapat jam ini? Arif, Jean Gomara. Aku tidak bermaksud. Tapi aku sengaja melakukannya. Aku ingin mengubahnya menjadi jam tangan pria dan memberikannya padamu. Kamu bisa merakit jam? Orang tuaku adalah ilmuwan peneliti di bidang teknik mesin. Aku belajar sedikit dari mereka. Kamu juga tahu teknik mesin? Cuma sedikit saja. Arif, tolong jangan marah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Putri, ini luar biasa. Koperasi perikanan sebentar lagi dibuka. Aku sangat khawatir kalau tidak ada usaha sama sekali. Dan tiba-tiba, kesempatan datang. Kamu bintang keberuntunganku. Jam mekanik tidak perlu baterai. Gayanya keren. Di tahun 80-an, ini langka. Ditambah lagi, dengan bakat desainku. Dari kehidupan sebelumnya, kita akan jadi kaya raya. Bagus. Aku belum pernah lihat desain seperti ini sebelumnya. Putri, jam tangan seperti ini bisa diproduksi massal? Bisa. Putri, soal jam tangan ini, bisakah kau tambahkan tanda anti pemalsuan? Kamu tahu, yang kalau disorot senter, di bagian belakang, dia akan bersinar dengan cahaya ungu? Tanda anti pemalsuan yang kamu sebutkan itu, aku bisa buat. Putri, kamu luar biasa. Jadi mulai sekarang, kamu tinggal di rumah dan ajari orang lain cara membuat jam tangan. Aku yang akan keluar mengembangkan bisnis. Kita akan jadi kaya. Hai, Arif, 800 kg siput sungai. 360.000 rupiah. Ini dia. Terima kasih, bos. Dengar, koperasi perikanan akan segera dibuka. Sipit Sungai Lokal di Sungai Selix akan segera tersedia. Jadi besok aku tidak akan mengirim lagi. Hai, Arif. Kami banyak berutang budi padamu beberapa hari terakhir ini. Kalau stok kami kurang lagi, kami akan datang padamu. Tidak masalah. Aku pergi dulu. Itu dia lagi. Dia sudah tidak datang ke keluarga Wijaya untuk mencari kita lagi. Sekarang dia pura-pura hanya berpapasan dengan kita di sini. Kamu perhatikan tidak? Akhir-akhir ini, Arif selalu berkeliaran di depan kita. Berlagak sok hebat, seolah-olah dia pengusaha besar. Dia hanya ingin kita melihat kemampuannya agar kita membawanya kembali ke keluarga Wijaya untuk menjadi tuan muda kaya. Kalian berdua juga kenal Arif? Bisa dibilang begitu. Arif tidak hanya tampan, dia pengusaha sejati. Dia hanya anak desa miskin? Kamu pikir dia tahu cara berbisnis? Lajapila. Barang-barang ini tidak ada yang mau meski kamu buang ke sungai. Sipit Sungai tidak berharga ini. Berapa harganya mungkin? Siput ini sangat berharga. Di Sungai Salix. Dalam 2 minggu terakhir saja, aku sudah membayarnya hampir 6 juta rupiah. Setelah dikurangi biayanya, dia mungkin mengantongi sekitar 3.500.000 rupiah. APA. Kamu bilang 3.500? Masa bisa begitu? Udik kayak dia? Pikirannya masih jadul. Anak-anak di keluarganya. Sekolah aja nggak bisa. Hitung-hitungan sederhana aja nggak bisa. Gimana dia bisa ngerti bisnis? Kenapa nggak? Coba lihat Arif ini. Siapapun bisa lihat dia. Pendidikan SMA-nya bagus. Tapi kalian berdua, dengan omongan sinis dan pahit kalian, lihat saja diri kalian. Kalian tuh tipe orang yang nggak suka lihat orang lain sukses. Hey, kembali sini. Berani beraninya dia minta 3.500 dolar dariku. Terus kenapa? Itu cuma untuk 10 hari. Kami yang jalankan mekanik puncak. Kami akan dapat uang terus setiap hari. Iya. Orang berpendidikan, masa. Dia?
Ah, yang bener aja. Dengar ya. Begitu Rian kuliah di ibu kota provinsi, kami akan suruh dia ambil jurusan manajemen keuangan atau yang lain. Nanti mekanik puncak bisa dapat lebih dari $2.000 sehari. Kalau dia dan Rian kami, mereka dari dunia yang beda banget. Ayo pergi. Sembilan ya. Ini satu-satunya kartuku. Aku taruh semua di depanmu. Andy, kamu yang paling berkuasa. Di sini, kamu punya kru, jaga keamanan untuk seseorang. Tapi 3 hari lagi, gudang yang kamu jaga akan digerebek. Barang selundupan, kamu dan seluruh krumu akan terjerat, bisa lebih dari 10 tahun di dalam. Jadi kamu Andy. Anak muda. Kamu salah tempat. Kamu pikir kamu siapa? Arif. Andy, aku kesini untuk kasih tahu. Dalam 3 hari, orang penting akan bayarmu mahal untuk jaga sebuah gudang. Tapi aku sarankan jangan terima. Gudang itu penuh dengan barang selundupan. Siapapun yang menjaganya akan berakhir di balik jeruji. Apa katamu? Percaya atau tidak, terserah kamu. Kalau yang kamu bilang benar. Aku dan anak buahku berutang nyawa padamu. Tapi kalau kamu bohong. Aku bu kamu menyesal dilahirkan. Aku kasih peringatan baik-baik, lalu kamu malah ancam aku? Baiklah, silakan membesar di penjara. Kamu. Semuanya sudah datang. Anakku sudah pulang. Siput sungai kita sudah habis terjual untuk sementara. Jadi saatnya bagi-bagi hasil. Arif, bagi-bagi hasil APA lagi? Maya, kamu sudah bekerja keras mengantar siput untuk kita belakangan ini. Ini Rp200.000, ambillah. Tidak. Aku tidak bisa terima uang ini. Kamu sudah memberiku makan setiap hari, dan aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Masa aku masih mau terima uang? Lagi pula, walaupun aku kerja seumur hidup, aku tidak akan bisa dapat Rp200.000. Ambil saja. Lina, uang ini untukmu. Terima kasih, Arif. Bapak dan Ibu, uang ini untuk kalian beli baju. Aneke, ibu tidak mau. Kalau siputnya sudah habis terjual, kamu mungkin tidak bisa dapat uang sebanyak itu lagi. Iya, ambil lagi. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Uangnya mungkin tidak akan terus mengalir seperti ini. Benar, ambil kembali. Bapak, Ibu, Lina dan Maya, kalian terus begini. Aku akan benar-benar kesal. Baiklah, karena begitu, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Arif, aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya akan menjaganya dengan aman untukmu. Bapak, Ibu, jangan khawatir. Aku akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Putri, tunjukkan jam tangan itu pada mereka. Putri yang membuat ini, jam tangan mekanik. Lihatlah ini. Lihat barang berhargaku. Cantiknya. Apa semua yang menempel di sini? Arif, jam tangannya luar biasa. Yang tertanam di sini adalah kepingan berlian buatan. Kahyanya berkelon hilajilan di bawah sinar matahari. Lina, ambil center. Coba lihat ini. Wah, bahkan memancarkan cahaya ungu. Sepertinya ada tulisan juga di sini. Tepat. Ini adalah tanda anti pemalsuan. Huruf C dan Y. ITU, singkatan dari Putri dan aku. Kami berencana membuat jam tangan dan menjualnya di kota. Maria, Do. Aku akan ajari kalian perakitan jam tangan. Berapa harga satu jam seperti ini? Semua orang suka sama yang kaya. Kalau cuma puluhan ribu, orang bakal ngira barang murahan. Tapi kalau harganya di atas $100, meski nggak mampu beli, tetap aja pengen lihat. Satu jam tangan, Rp136.000.
Arif. Itu terlalu mahal. Bisa laku nggak sih? Iya, tapi di toko, harganya cuma 20-40 dolar. Kenapa selisihnya gede banget? Enggak juga, gitu caranya masuk pasar. Sekarang orang kaya lebih banyak daripada yang kamu kira. Mereka butuh jam tangan mewah, beauty hammer status. Andy, Si tadi itu mungkin cuma omong kosong. Proyek ini, pemiliknya nawarin 400.000 rupiah buat kerja cuma seminggu. Kalau kita nggak ambil, kalau kita tolak proyek ini, orang lain pasti rebut. gimana kalau di dalamnya ada barang selundupan beneran? Lupakan 400.000. Meski dikasih 4 juta rupiah. Kamu pikir kamu bakal hidup cukup lama buat ngehabisinnya? Si Bima tadi, kenapa lama banget di dalam? Masih belum balik. Gimana? Ada apa di dalam? Andi, di tempat itu, ternyata ada barang selundupan. Si bos brengsek itu, berani-beraninya menyembunyikannya dari kita. Andi, aku nggak nyangka, Sina itu ternyata jujur. Kalau kita ambil kerjaan ini hari ini, waktu polisi datang, kita mungkin habis lah kita. YK. Polisi beneran udah datang. Andy, Kalau kita ambil kerjaan ini hari ini, Kemungkinan besar. seluruh kru bakal tamat di gudang itu. Kita harus gimana? Andi, jangan lama-lama. ayo pergi. Cepetan. Tunggu. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, di Kabupaten Pinus, ada seorang penyanyi wanita yang sudah merilis album. Ingin dapat job, tapi karena penampilannya nggak memenuhi standar, serikat musik menolaknya. Aku akan pakai dia untuk membuat nama. Kamu mau ngapain? Kamu menyelamatkanku. Dan saudara-saudaraku. Beberapa hari lalu, ada bos, bayar mahal. Un truc sur Camille Jagin Gudang. Ternyata, tempat itu penuh dengan barang selundupan. Digerebek tadi malam. Seluruh tempatnya. Kalau bukan karena kamu kasih tahu kami. Aku dan saudara-saudaraku sudah tamat. Mulai hari ini, hidupku ini adalah milikmu. Jadi maksudmu, mulai sekarang, kau akan lakukan apapun yang kukatakan, tanpa banyak tanya? Aku orang yang menepati janji. Berdiri. Baiklah. Pekerjaan bayaran jadi, tukang pukul ITU, sudah selesai buatmu. Kau akan berakhir di balik jeruji. Aku keluar. Ya. Untukku, tidak masalah. Tapi, aku punya puluhan orang yang bergantung padaku. Kalau aku pergi, mereka mau makan apa? Jangan khawatir. Suruh anak buahmu bekerja untukku. Aku akan bayar mereka $10 sebulan. Ini 200.000 rupiah. Ambil ini, pergi ke kota, dan sewakan sebuah toko untukku. Beri nama, Jam Tangan Bintang. Lalu pergi ke tempatku dan cari putri. Dia akan kasih tahu detailnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tania, lihat, penampilan ini sangat penting bagi serikat kita. Sangat penting. Ini adalah wajah seluruh Kabupaten Pinus. Ini akan ditayangkan di TV. Lihat dirimu. Aku sangat ingin kesempatan ini. Aku sudah merilis album. Lalu apa kalau kau merilis album? Ada banyak sekali penyanyi di kabupaten ini yang juga melakukan hal yang sama. Tidak semua orang bisa tampil di TV dan menjadi bintang. Lihat dirimu. 2 kepang itu sangat norak. Dan apa yang kau pakai? Memilihmu hanya akan memalukan serikat kita. Permisi. Tanya. Aku bisa membawamu ikut audisi klub musik. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Kasih aku 10 menit. Aku bisa mengubah penampilanmu saat ini dan membuat kedua orang dari serikat itu memandangmu dengan cara yang sama sekali berbeda. Jangan ngaco. Kemampuanku jauh di bawah standar. Penampilanku biasa-biasa saja. Tapi aku masih bermimpi jadi penyanyi di TV. Terima kasih. Tapi tidak usah. Aku baik-baik saja. Hei,
Cuma 10 menit. Pergilah. Sudah lebih dari 10 menit, kenapa dia lama sekali? Quechua, kita ada penyanyi lain yang audisi, dijadwalkan jam 3. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padanya. Benar. Dia memang bisa menyanyi. Sayang sekali, penampilannya tidak sesuai standar penampilan kita. Hah, baiklah, ayo pergi. Cantik sekali, lihat. Jam tangannya berkilau sekali, cantik banget. Quechua. Tania, bukan berarti aku tidak mau membuat pengecualian. Pertunjukan ini terlalu penting bagi serikat kita. Kita harus memilih yang paling. Kamu Tania. Ketua, maaf sudah menunggu. Kamu Tania? Aku baru saja dari kamar kecil. Kenapa? Kamu nggak kenal aku sekarang? Tania, apa yang terjadi padamu? Ini persis seperti yang selama ini aku cari dalam seorang penampil. Seseorang yang modis dan elegan. Tania, untuk pertunjukan yang akan datang ini, kamulah orangnya. Tania, serikat musik mengandalkanmu untuk pertunjukan ini. Tania, jam tanganmu ini sangat trendy dan unik. Sangat cocok denganmu. Terima kasih Quechua. Aku janji nggak akan mengecewakan. Quechua. Bagus. Aku dapat jobnya, aku dapat. Benar-benar dapat. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menunjukkan padaku, kalau aku bisa secantik ini. Pakai memintak orang. Dasarmu memang sudah bagus. Permisi, Mbak. Setelah kamu keluar dari kamar kecil, penampilanmu jadi seperti orang yang berbeda. Apalagi jam tangan ini, bersinar dan cantik banget. Dari mana belinya? Iya, aku belum pernah lihat jam tangan seperti ini sebelumnya. Kalau kamu pakai, penampilanmu jadi jauh lebih berkelas. Di jam tangan bintang di Jalan Timur, buka besok jam 8. Kalau mau beli, datang saja ke jam tangan bintang besok. Sempurna, aku akan ke sana besok pagi-pagi. Aku juga mau. Andy, Bima. Wah, sudah hampir jam 8. siapa tahu berapa banyak jam tangan ini? Yang bisa kita jual hari ini? Bahan-bahan di sini nilainya sekitar 400–600 ribu rupiah. Coke boss. Bisa tetap tenang gitu? Arif. Jadi, soal jam tangan kita, harganya berapa? Koperasi jualnya lebih dari 20 ribu rupiah. Kita bisa jual sekitar 18 ribu rupiah. Gimana menurutmu? Aku jual setiap jam tangannya. Seharga 136 ribu rupiah. Apa? 136 ribu rupiah? Pas, Nggak salah hitung, kan? Oh, jualan jam tangan, ya? Kelihatannya bagus juga. Bagus sih bagus, tapi bahannya pasti mahal. Aduh. Dijual 10 atau 16 ribu. Untungnya berapa coba? Hei, coba dengar. 136 ribu rupiah. Untuk satu jam tangan, kamu jual seharga 136 ribu rupiah? Ah, yang benar aja. Ibu Siti, lihat nih, kayaknya ibu belum pernah lihat dunia. Jam tangan kita ini spesial. Nggak ada di tempat lain. Ini jam mekanik. Dan dahai si dengan Kepingen Berlian buatan. Apa anehnya 136 ribu rupiah? Kepingen Berlian buatan mekanik? Aku aja belum pernah dengar. Dengan harga segitu. Siapa yang mau beli? Ah, dengan harga segitu. Taruhanku, dalam sebulan gak akan laku satu pun. Dalam sebulan. Wah, hati-hati. boss. Ya, benar. Ini jam yang istriku inginkan. Beri aku satu, cepat. Istriku buru-buru mau ke pestanya. Aku juga mau satu. Jam kami harganya 136 ribu rupiah. Semuanya, satu persatu. Tenang saja, semuanya. Ini. Masih banyak untuk semua. Ah. Ha. APA?
Bagaimana mungkin? Jam seharga Rp136.000 itu sudah habis terjual? Ya ampun. Wah, tidak. Ibu, semuanya sudah habis. Kami tidak dapat satu pun. Apa? Tadi malam, Ibu Sari terus-terusan bicara tentang bagaimana dia menginginkan jam tangan bintang itu. Aku sudah janji padanya. Sekarang kalau aku bahkan tidak bisa dapat satu, apa yang akan kuberikan padanya? Apa istimewanya jam ini? Dari pabrik kita, berikan saja yang terbaik untuknya. Selesai. Kamu tahu apa? Ibu Sari sudah bilang jelas. Dia tidak mau yang lain. Hanya yang bertabur berlian itu, jam tangan bintang. Jam tangan bintang yang semua orang bicarakan itu apa sih? Masa sih, bisa lebih bagus dari jam buatan pabrik kita sendiri? Bahkan Ibu Sari sampai tertarik. Aku cuma telat setengah jam mau beli. Tempatnya aja udah gak bisa dideketin. 50 jamnya langsung ludes diborong. Kuma dalam satu pejai, mereka jual 50 jam. Aku harus lihat sendiri, apa sih yang bikin jam tangan bintang ini laris banget? Bos, hebat banget. 50 jam. Langsung habis. Ludes total. Kuma dalam satu pagi. Bos dapat lebih dari 6 juta rupiah. Dia emang beda ya. Bawa kita semua gabung sama dia. Keputusan yang tepat. Ikutin aku, kerja keras. Nanti akhir tahun, semua dapat bonus. Siap. Jadi, ini toko jam tangan bintang yang terkenal itu. Jadi ini anak angkat palsu. Yang didapat Bapak Wijaya yang hebat? Dia jauh kalah dari Arif. Keluarga Wijaya benar-benar melepas emas demi recehan. Perlahan, jam tanganmu. Untuk hari ini sudah habis terjual. Hanya tinggal satu model pajangan. Dan itu tidak dijual. Datang lagi besok kalau mau beli. Hei, sikapmu seperti apa ini? Wah, ini pasti jam tangan yang diincar Ibu Sari. Desainnya sangat memukau. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Orang yang mendesain jam tangan ini pasti jenius. Pantasan saja Ibu Sari tertarik. Desainnya bagus banget. Mustahil pabrik kita bisa mendesain ini. Sayang sekali. Sayangnya bikin barang palsu sekarang ilegal. Kalau enggak, aku bisa kaya. Oh, aku ada ide. Karena pabrik kita nggak bisa bikin jam kayak gini. Kenapa kita nggak ajak bosnya jadi agen? Sebenarnya, itu ide bagus. Bosnya di mana? Panggil dia ke sini. Bapak, lihat harga jam ini. $136 dolar. Ini $40 lebih mahal dibanding jam terbaik pabrik kita. Bapak, di seluruh Kabupaten Pinus, ada berapa sih orang yang benar-benar kaya? Hah, orang yang mampu beli jam ini kurang dari 1.000. Kita nggak bisa mikir jangka pendek aja. Gimana kalau kita dapat kesepakatannya? Tapi jam ini akhirnya gagal di pasaran? Iya, di seluruh Kabupaten Pinus, nggak banyak yang mampu beli jam kayak gini, iya kan? Tepat sekali. Bos yang satu ini, dia gila uang. Oke, ayo kita pergi. Bapak dan Ibu, toko jamnya lagi bagus-bagusnya belakangan ini. Dan semuanya udah tenang. Ini 4.000. Kita bakal pakai bahan-bahan terbaik. Buat bangun 3 rumah. 3 rumah? 1 buat aku sama Putri. 1 buat kakakku sama Maya. Dan sedikit Lina. Bapak dan Ibu, kalian bisa tinggal di mana aja yang kalian mau. Di mana pun. Oke kalau gitu. Bapak dan Ibu, lihat kan betapa baiknya Arif sama aku? Bikin aku kelihatan kayak orang jahat banget. Lihat, lihat, penyanyi itu pakai. Itu jam kita. Beneran itu? Ayah. Penyanyi itu lagi pakai jam tangan bintang kita. Ya ampun, Arif kita beneran sukses besar. Bahkan bintang TV aja pakai jam yang dia bikin. Mulai sekarang, pasti nggak ada lagi orang di desa yang berani jelek-jelekin Arif kita. Di belakang dia. MHM. Arif. Lude. Lude total. Ada kabar apa yang penting?
Jam Tonggang Bintang kita, laku kira. Kamu nggak tahu deh. Baru saja, lebih dari 100 orang memenuhi toko kita. Berebut ingin membeli. Jam Tonggang Bintang kita. Putri, luar biasa. Akhirnya kita berhasil. Akhirnya kita kaya. Itu pasti lebih dari 100 jam yang terjual, ya? $136 per buah. Ya ampun. Uangnya banyak sekali. Kita kaya. Andi, teruskan perintahnya. Perluas produksi dan rekrut lebih banyak orang dengan bayaran tinggi. Kita harus membuat jam tangan ini. Siap. Sekarang jam tangan, bintang ini benar-benar hits. Bukan cuma Kabupaten Pinus yang tahu, seluruh provinsi tahu. Kalau bukan karena kamu bersikeras, bahwa jam tangan bintang ini nggak akan laku, dan menghentikanku untuk mendapatkan hak distribusinya, keluarga Wijaya kita sudah kaya dari dulu. Gimana aku bisa tahu, jam jelek ini bakal masuk TV, Bapak? Itu aja kamu nggak bisa tebak? Gimana aku bisa percayakan pabrik ke kamu? Sudah, jangan marah, jangan marah. Kalau menurutku, selagi jam tangan bintang ini baru masuk TV beberapa hari lalu, dan ketenarannya belum terlalu jauh menyebar, kita harus buru-buru mengamankan kesepakatan distributornya. Ayah, masak aku. Ayo kita pergi sekarang. Halo, aku orang terkaya di kabupaten ini. Dan pemilik mekanik puncak. Pabrikku juga membuat jam tangan. Aku sudah memperhatikan jam tangan bintang MU. Hasilnya bagus. Aku ingin membicarakan hak distribusinya. Kamu mau hak distribusi untuk jam tangan bintang kami? Betul, aku datang dengan niat baik. Kamu tahu tidak siapa pemilik tempat ini? Dan kamu berani-beraninya minta hak distribusi? Kalau ayahku jadi distributor kalian, itu kehormatan untuk toko kalian. Kamu cuma orang kampungan. Beres-beres apa ini? Minggir. Panggil bosmu sekarang. Wah, Aku benar-benar. tidak mangenali orang penting. Terus kenapa? Jadi aku harus minta maaf sama kamu? Begitu maksudnya? Kamu tunggu di sini. Aku akan tanyakan untukmu. HI, Arif. Keluarga Wijaya ada di luar. Mereka mau ngobrol sama kita soal hak distribusi jam tangan bintang. Pas banget waktunya. Aku lagi pusing nyari pabrik buat nambah produksi. Ayo. Aku pemilik toko ini. Ada masalah? Arif, kamu ngapain di sini? APA, kamu pemilik toko ini? Masalah? Nggak cuma punya tempat ini. Aku juga desainernya. Jam tangan bintang. Kaget? Dasar anak kecil, gimana dia bisa sesukses ini? Ini kan yang lagi ngehits, jam tangan bintang. Baru beberapa bulan lalu, kamu masih jualan siput sungai di sana. Dan sekarang, dalam sekejap, aku hasilin duit lebih banyak dari kamu. Bapak Wijaya, kenapa terkejut banget? Cuma, penghasilanku dalam sehari sama aja dengan untungmu selama sebulan penuh. Cuma itu. Laba harianmu sama dengan yang dihasilkan pabrikku dalam sebulan penuh. Sudah hampir setahun. Bapak. Arif, lihat. Kau kan darah dagingku sendiri, tersesat di luar sana. Kalau kau mau menyerahkan jam tangan bintang padaku, aku akan izinkan kau pulang. Jadi anak keluarga Wijaya. Bapak, bukannya tadi Bapak bilang aku, satu-satunya anak Bapak? Aku. Arif, ini satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke keluarga Wijaya. Aku cuma kasih sedikit iming-iming, dia sudah heboh sendiri. Dasar, norak. Arif, serahkan saja, teknologi jam tangan bintang. Besok aku akan pindahkan kau pulang, jadilah anak Bapak Wijaya yang hebat. Ada orang.
SSSD. Mereka mengincar desain jam tangan itu. Keluarga Wijaya. 2 minggu saja nggak bisa nunggu, udah langsung nyuruh orang buat nyuri. Berkat diagram perakitan jam tangan ini, aku nggak mungkin bisa dapetin sebanyak ini dalam sehari. Tapi, mau disembunyikan di mana desain jam tangan ini? Gimana kalau aku sembunyiin aja di dalam bantal ini? Putri, ayo, kita mandi. Kita bisa mandi bareng. Mandi bareng, entar juga. Mandi air dingin aja nggak bakal dapet. Itu akibatnya nggak beli siput sungai aku. Wajar aja. Ayo. Ini pasti tempatnya. 400.000 rupiahku. Aku datang. Bapak. Lihat ini. Ini diagram perakitan, jam tangan bintang. Rian, anakku, kau tidak mengecewakanku. Kau benar-benar anak yang hebat dari keluarga Wijaya. Dengan diagram ini, pabrik kita akhirnya bisa memproduksi jam dengan kualitas yang sama, seperti jam tangan bintang. Hanya saja, jam tangan bintang ini semakin sulit didapat. Dengan ini di tangan, kita akhirnya bisa mendekati Ibu Sari. Kudengar suaminya akan membuka department store di Kota Bahari. Benar, dan dia berencana untuk segera mengisi stok dengan barang-barang mewah. Jika kita bisa memenangkan hati Ibu Sari, mungkin suaminya, Bapak Sari, akan memberikan kontrak setahun penuh untuk pabrik kita. Bagus sekali, aku akan pergi ke pabrik sekarang untuk mengatur produksi. Bagus. Kamu tahu, jam yang kita buat persis seperti yang asli, jam tangan bintang. Bahkan jika Arif sendiri yang datang, dia tidak akan bisa membedakannya. Hanya dalam 10 hari ini, pabrik kita sudah meraup untung besar. Ibu, ini baru permulaan. Begitu aku masuk universitas, merek jam tangan bintang itu sendiri akan menjadi milik kita. Anakku benar-benar luar biasa. Ibu Sari sudah datang. Silakan duduk, Ibu Sari. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Sari, saya dengar Anda sangat ingin punya jam tangan bintang. Benarkah? Sebenarnya, jam tangan bintang ini adalah produk pabrik kami. Jadi ini dari keluarga Anda? Tapi saya dengar nama belakang pemiliknya adalah Cui, bukan Wijaya. Sejujurnya, Arif Cui sebenarnya adalah anak kandung saya, yang hilang dan dibesarkan jauh dari rumah. Kami baru saja membawanya kembali ke keluarga. Ibu Sari, Anda sangat terhubung. Pasti Anda sudah dengar tentang ini? Sepertinya saya memang mendengar hal seperti itu. Saya juga dengar Bapak Sari akan membuka department store besar di Kota Bahari dan perlu mengisi stok barang-barang mewah. Menurut Anda, apakah jam tangan bintang ini bisa masuk ke toko itu? Jadi Anda ingin berbisnis dengan suami saya, tapi jam tangannya sendiri cukup mengesankan. Suami saya akan kembali ke Kabupaten Pinus akhir bulan ini. Ada acara kamar dagang saat itu. Saya bisa membawa Anda untuk bertemu dengannya di sana. Itu akan luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu Sari. Hati-hati ya, Ibu Sari. Begitu kami dapatkan pesanan Bapak Sari, pabrik kami akan penuh uang. Betul. Hanya saja, hasil ujian masuk perguruan tinggi belum keluar. Tapi terburu-buru,
menandatangani kontrak dengan Bapak Sari sekarang. Bukankah itu agak terlalu berisiko? Ibu, apakah ibu tidak percaya pada saya? Atau bahwa orang udik seperti Arif bisa benar-benar masuk perguruan tinggi? Saya hanya terlalu banyak berpikir. Saya harus percaya penilaian Anda. Anda adalah mahasiswa berprestasi keluarga Wijaya. Yang satunya itu jauh di bawah level Anda. Arif, kamu pikir kamu cukup pintar untuk ujian masuk perguruan tinggi? Tunggu saja, aku akan menghancurkanmu. Hah? Ini terlalu sulit. Arif, aku sudah selesai. Kamu bahkan belum membalik halamannya? Sepertinya kamu benar-benar tidak punya dasar yang kuat. Kamu cuma orang kampungan. Bagaimana mungkin orang udik sepertimu bisa saingi aku? Bapak Budi, saya akan kumpulkan ujian saya. Baiklah. Itu sangat ceroboh. Arif, tunggu saja, kamu akan kehilangan jam tangan bintang, dan kepemilikannya akan jadi milikku. Lalu kamu bisa merangkak kembali ke kampung halamanmu. Aku sudah periksa 3 kali. Seharusnya tidak ada yang terlewat. Rian. Di sini. Rian, kamu sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Lumayan, semua pertanyaanku jawab. Aku pasti diterima di universitas negeri. Bagus. Aku tahu bisa mengandalkan anakku. Ujianku sempurna, tidak seperti orang-orang yang hanya bisa omong besar. Saat aku pergi, beberapa orang udik bahkan belum membuka halaman ujian mereka. Beberapa anak desa, miskin yang tak beradab, masih bermimpi masuk kuliah, kurang ajar. Putri. Kepemilikan jam tangan bintang, Kilyargamal, sudah pasti milikku. Ayo pergi. Putri. Kamu pasti lelah. Arif, bagaimana hasilnya? Lumayan. Aku sudah pelajari semua topik di ujian ini sebelumnya. Putri, kamu juga bisa ikut ujian. Tahu, kalau kamu ikut, kamu bisa masuk universitas. Karena aku harus tahu pasti, kamu masuk universitas mana, supaya tahun depan, aku bisa menemukanmu dengan lancar. Arif, setelah aku tahu kamu di universitas mana, aku akan ikut tahun depan. Baiklah, aku akan buatkan jalan untukmu dulu. Arif, tepat sekali apa yang kamu minta aku periksa. Keluarga Wijaya berencana menghadiri kamar dagang. Dan akhir-akhir ini, di pasar, ada sejumlah barang palsu yang bermunculan. Kan? Mereka dalangnya. Tenang saja, hari-hari mereka sudah dihitung. Arif, barang palsu itu, Dan jam tonggong bantong kita. persis sama. Tapi kualitasnya jelek banget dibanding punya kita. Coba pakai beberapa hari, waktunya sudah melenceng jauh. Sekarang semua yang membeli barang palsu itu, datang ke toko kita. Kita harus gimana? Gak apa-apa, besok siang, suruh mereka datang ke kamar dagang. Aku akan kasih mereka jawaban yang memuaskan. Ok. Accurus. Halo, ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinus. Apa? Maksudmu, nilai ujian masuk perguruan tinggi tahun ini sudah keluar? Peraih nilai tertinggi di provinsi, berasal dari kabupaten kita, dia.
Siapa nama anak itu? Oh, Ibu Sari, itu jam tangan bintang yang di TV, yang dipakai bintang pop itu? Ya, cantik sekali. Sudah lebih dari setengah bulan saya tunggu, tetap saja belum dapat. Lihat, jam ini lagi sangat laris sekarang. Kalau kita bawa ini ke kota Bahari, pasti antang besar. Jadi, kalau nanti ada yang mau, langsung cari saya saja. Suami saya, rencananya mau ambil sejumlah besar untuk dijual di kota Bahari. Saya bisa sisihkan beberapa untuk kalian. Terima kasih banyak, Ibu Sari. Ibu Sari, Permisi sebentar ya. silakan. Kamu sudah sampai. Kontraknya sudah siap? Sudah siap. Kalau begitu, saya antar kamu ketemu suami saya. Permisi sebentar. Ini Bapak Wijaya, yang saya ceritakan itu. Jam tangan bintang, itu dari perusahaannya. Bapak Wijaya. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Desain jam tangan bintang Anda sangat mengesankan. Mal kami di kampung halaman sedang mencari barang-barang mewah untuk dijual. Kami butuh sekitar 20.000 unit. Itu 20.000 jam tangan untuk pabrik kita. Wah, itu berarti jutaan rupiah. Oh iya, Bapak Wijaya. Apakah jam tangan ini andal? Andal? Tidak ada masalah sama sekali. Bagus. Anda bawa kontraknya? Ya, saya bawa. Tunang saja, Bapak Sari. Jam tangan bintang. Dari pabrik kami pasti akan memuaskan Anda. Baik, saya jadi tenang. Tunggu, saya tidak tahu. Kalau jam tangan bintang itu punya Anda. Arif, kamu di sini ngapain? Tentu saja aku ke sini untukmu. Untuk menyelesaikan urusan kita. Bapak Wijaya, sebelum Bapak buru-buru menepus semua orang untuk menandatangani kontrak. Bapak harus urus dulu masalah penjualan jam tangan palsu kepada pelanggan ini. Jam tangan palsu? Jam tangan palsu APA? Semuanya, akulah yang bertanggung jawab atas jam tangan bintang. Belakangan ini, di pasaran, muncul sekumpulan jam tangan palsu. Kualitasnya jelek dan perakitannya asal-asalan. Dan dijual ke pelanggan dengan harga murah banget. Investigasi kami memastikan, mereka yang jual barang palsu itu. Apa? Jam tangan palsu? Dia yang jual ke aku. Jam tangan itu berhenti tepat waktu hanya setelah beberapa hari. Waktu beli, dia bilang tahan air, tapi rusak cuma sekali mandi. Hari ini, kamu harus kasih kami penjelasan. Jelaskan, sekarang. Jam tangan palsu apa? Itu omong kosong. Apa buktinya yang bisa membuktikan kalau kami jual jam tangan palsu? Arif, pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Fitnah dan menyebar rumor bisa bikin kamu masuk penjara. Bukti? Aku punya banyak. Semuanya, di belakang setiap jam tangan bintang asli. Ada tanda anti pemalsuan khusus. Sentaran, nanti huruf T akan muncul. Semuanya, jam yang di sini ini adalah jam tangan bintang, dibuat di pabrik kami sendiri. Coba lihat ini. Ini adalah tanda anti pemalsuan. Benar-benar ada tanda anti pemalsuannya. Betul. Jadi, untuk mengetahui apakah jam yang dibuat oleh Rian asli atau palsu, cukup sorotkan senter ke atasnya. Aduh, Bapak, kita harus bagaimana? Bagaimana mungkin rongsokan ini punya tanda anti pemalsuan? Ini semua ide bodohmu. Jam ini tidak punya tanda anti pemalsuan. Huruf ungunya juga tidak ada. Ternyata palsu. Berani-beraninya kalian menjual barang palsu kepada kami? Kalian mau bilang apa? Menjual barang palsu itu melanggar hukum. Aku akan telepon polisi. Aha, jam tangan ini pasti palsu. Oh, Ibu Sari, bukan begitu kejadiannya. Dengarkan dulu penjelasanku. Kalian bahkan bukan pemilik asli dari jam tangan bintang. Berani-beraninya kalian membohongiku? Ibu Sari, lihat, jam tangan kami mungkin tidak punya tanda anti pemalsuan. Tapi bukan berarti kami membuat barang palsu. Arif, jelaskan pada mereka, kepemilikan jam tangan bintang sekarang milik keluarga Wijaya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah dengar soal ini. Kami punya perjanjian yang sudah ditandatangani. Alasanmu tidak akan mengubah apapun. Semuanya, lihat.
Ini taruhan yang kubuat dengan Arif. Tertulis jelas di sini. Kepemilikan jam tangan bintang menjadi milik keluarga Wijaya. Memang tertulis, kepemilikan jam tangan bintang menjadi milik keluarga Wijaya. Apa kamu yang menandatanganinya? Saya memang menandatangani kontrak ITU. Lalu, saya tidak punya alasan untuk membuat jam tangan palsu. Tapi hanya jika saya tidak masuk perguruan tinggi. Tapi kalau saya berhasil masuk perguruan tinggi, bukan hanya kepemilikan jam tangan bintang tidak akan jadi milikmu. Tapi kamu juga harus memberikan pabrik mekanik Puncak MU secara gratis. Kamu masuk perguruan tinggi? Rian kita punya tutor khusus yang melatihnya. Kamu, si Udik, yang bahkan tidak pernah sekolah SMA, berani bermimpi masuk perguruan tinggi? Mimpi kali. Bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang itu? Bahwa Arif tidak pernah sekolah SMA? Orang desa, mereka saja susah makan. Siapa yang mau buang-buang uang untuk sekolah? Hasil ujian masuk perguruan tinggi saja belum keluar. Dan kamu sudah buru-buru mencuri, cetak biru dan membuat barang palsu? Tidak takut dengan akibatnya? Akibat yang tidak bisa kamu tangani? Akibat, lebih tepatnya hasil. Hasilnya adalah, anakku akan masuk universitas di ibu kota provinsi. Dan kamu akan jadi tidak berarti. Oh, lihat. Gurunya sudah datang. Lihat, dia sudah di sini. Pasti hasilnya sudah ada. Arif, tunggu saja untuk menyerahkan kepemilikan jam tangan bintang kepadaku. Bapak Budi, pasti karena Rian kita berhasil dengan baik, sehingga Bapak datang untuk memberi selamat secara langsung. Hei, Bapak Budi. Apa saya diterima di universitas di provinsi? Maaf, saya kesini bukan untuk Rian. Nilai ujian masuk perguruan tingginya kali ini tidak ideal. Dia tidak masuk ke universitas yang diinginkannya. Itu tidak mungkin, tapi saya mengisi seluruh ujiannya. Bagaimana mungkin saya tidak diterima? Bapak Budi, kalau bukan untuk Rian, lalu untuk apa Bapak kesini? Siapa di antara kalian yang Arif? Saya, ada yang bisa saya bantu? Arif, halo. Arif, saya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinus. Hari ini, saya datang secara khusus untuk memberi selamat. Dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, kamu adalah juara seprovinsi. Tunggu, saya benar-benar juara? Wah, luar biasa, Arif. Benar. Saya sendiri juga tidak menyangka, juara tahun ini berasal dari kabupaten kita sendiri. Kamu membuat seluruh kabupaten kita bangga. Luar biasa. Juara provinsi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nilainya setinggi itu? Bapak Budi, Kepala Dinas, Bapak sedang bercanda kan? Pasti begitu. Dia hanya dibesarkan di desa, anak kampungan. Bagaimana mungkin dia lebih baik dari anak saya sendiri? Bapak Wijaya, terimalah, Arif adalah juara provinsi. Tidak mungkin. Ini tidak terjadi. Aku tidak percaya. Aku salah. Mungkinkah aku salah memilih? Apa aku memang sebodoh itu? Arif, dia benar-benar diterima di universitas, peraih nilai tertinggi di provinsi. Dia punya bakat bisnis. Dan dia tahu cara menghasilkan uang. Mungkinkah dia sebenarnya anakku yang sebenarnya? Kita hancur. Kita hancur. Kita hancur. Rian tidak diterima di universitas. Kita kalah taruhan. Sekarang kita harus bagaimana? Kita akan masuk penjara karena menjual jam tangan palsu itu. Aku tidak boleh kalah. Arif, Bapak salah. Aku membiarkan si penipu ini mengambil tempatmu. Aku akan mengusirnya dari keluarga Wijaya sekarang juga. Arif, pulanglah ya. Bapak? Apa maksud Bapak? Aku bukan ayahmu. Kamu, si pecundang tak berguna yang bahkan tidak bisa masuk universitas. Kamu tidak pantas menjadi anakku. Aku akan mengambil Arif kembali sebagai anakku. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Arif, kumohon, maafkan ayahmu yang tua ini. Kumohon maafkan Bapak. Pulanglah bersama ibu. Ya, ibu salah. Simpan air matamu yang palsu itu. Sudah terlambat.
Aku lupa memberitahumu. Aku sudah menelepon polisi. Aku melaporkan kalian karena menjual jam tangan palsu dan mencuri rahasia dagang. Jika perkiraanku tepat, polisi seharusnya tiba sebentar lagi. Arif, jangan gonpai arki mereka menangkapku. Aku ayah kandungmu. Kamu tidak bisa mengirim ayahmu sendiri ke penjara. Namaku Arif. Daud adalah satu-satunya ayahku. Ada yang melaporkanmu karena menjual jam tangan palsu, dan karena bersekongkol mencuri rahasia dagang. Warga desa itu, Ibu Siti, sudah mengaku semuanya. Kalian semua, ikut aku. Arif, aku ayah kandungmu. Apa kamu tidak ingin menjadi anak keluarga Wijaya lagi? Arif, kumohon. Aku tidak mau masuk penjara. Arif. Arif, kuharap kamu mati dengan menyedihkan. Mati dengan menyedihkan. Arif, ini luar biasa. Semua ini berkat Arif. Akhirnya kita bisa tinggal di rumah baru. Arif memang hebat sekali. Hanya dalam 1-2 tahun, dia sudah jadi orang terkaya di Kabupaten Pinus. Bahkan Putri bisa masuk universitas terkemuka. Tentu saja. Sayang, kita benar-benar membesarkan anak yang luar biasa. Betul sekali. Akhirnya aku bisa membuat keluarga yang mencintai dan menyayangiku ini hidup dengan baik.